Ya, saudara sekalian, kita sudah belajar banyak hal mengenai Arminianism dan PS Calvinism ini. Dan kita sekarang terus-menerus akan belajar bagaimana menafsirkan ayat-ayat yang seringkali dipakai oleh orang Arminianism untuk meyakinkan ajaran-ajaran mereka. Dan ini pun ayat-ayat ini pun dulu juga meyakinkan saya dulu. Tapi sekarang saya puji Tuhan ya, Tuhan sudah mencelikkan bagaimana menafsirkan ayat-ayat itu dengan benar dan tepat. Sekali lagi bukan saya mau menghakimi atau memojokkan orang-orang Arminianism, kita bukan mau kalah atau menang ya. Tidak, itu jangan salah paham. Forum kita ini bukan mau kalah, bukan mau menang. Atau bukan mau ancur-ancuran ya, bukan. Tapi forum kita ini adalah forum belajar bersama. Jadi saudara dan saya belajar bersama firman. Dan itu saya yakin anak Tuhan yang sejati, entah dia sekarang entah ikut Arminian atau ikut Calvinism atau enggak ikut dua-dua atau ikut dispensasionalism atau apapun lah, pokoknya anak Tuhan sejati pasti ada kerinduan menggali Alkitab dengan benar dan bertanggung jawab. Saya yakin siapapun anak Tuhan yang sejati, benar-benar sejati, akan berkata amin. Saya mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Dan kita juga sudah menyepakati 3 sola yang saya sudah paparkan, yaitu sola fide, sekali lagi sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Ini sudah bukan hal yang asing. Kalau masih ada yang tanya-tanya dan tidak mengerti tentang hal ini, ya nggak apa-apa. Ikut aja, belajar terus. Sambil nanti kalau mau ikut stris ya, supaya makin diperlengkapi dengan benar. Sekali lagi, ini juga adalah bagian pergumulan saya sendiri. Pergumulan saya pada waktu saya masih Arminian, bagaimana Tuhan bukakan ayat-ayat firman Tuhan ini untuk saya sadar mana penafsiran yang benar-benar bertanggung jawab dan mana penafsiran yang kurang, ya, maksudnya kurang teliti atau kurang tepat di dalam menafsirkan firman Tuhan. Sekali lagi ini bukan arena mau bermusuhan, tapi kita sebagai saudara seiman yang sama-sama sudah diselamatkan oleh Tuhan ya. Kalau saya tadi bilang anak Tuhan yang sejati itu pasti orang yang sama-sama sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Kalau saudara diselamatkan oleh darah Yesus, saya juga diselamatkan oleh darah Yesus. Maka kita seharusnya saling mengasihi dan saling memperlengkapi satu dengan lain, saling bertumbuh, ya, menasehati satu dengan yang lain. Semua adalah kasih karunia Allah dan bukan kehebatan saudara dan saya dalam menggali firman, bukan. Ini bukan mau hebat-hebatan, ini juga bukan mau unggul-unggulan, enggak ya. Kita sama-sama belajar dan sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhanlah guru agung kita. Saya juga mengajak kita semua datang kepada guru agung kita. Ya, saya bukan guru agung. Saya guru yang tidak sempurna. Dan saya bisa banyak salahnya. Tapi guru agung kita yang paling sempurna. Dan tidak ada salahnya. Tapi tidak juga menutup kenyataan bahwa guru agung kita juga mengangkat para rasul untuk menjadi penerus
dan mengajar jemaat, dan guru agung kita juga mengangkat ya para gembala di gereja, kemudian pengajar di gereja, dan penginjil di gereja. Itu tidak boleh disangkal bahwa Tuhan memang pakai itu. Tapi ada guru yang bertanggung jawab, ada guru yang tidak bertanggung jawab, ada guru yang sesat, ada guru yang membawa jemaat kepada kebenaran yang sejati. Nah, ini yang harus kita seleksi. Tidak semua guru pasti mengajar kebenaran yang sejati. Banyak kebenaran sekarang sudah diselewengkan dan tidak mengajar kebenaran yang sejati. Hati-hati. Dan saudara dan saya setelah dilengkapi, jangan senang-senang dilengkapi hanya untuk kepuasan diri sendiri. Tapi kita dilengkapi untuk kita menjangkau teman-teman yang lain yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kita ajak mereka, ayo belajar bersama, ayo kita merendahkan hati bersama di hadapan Tuhan, dan kita belajar bersama. Ya, jangan langsung dihakimi, kamu salah, kamu goblok, kamu kurang pinter, kamu sesat. Ya, orang kalau dihakimi seperti itu ya pasti sudah jaga jarak dan tidak mau lagi berteman dengan kita, ya kan? Jadi mari kita mewujudkan kasih yang daripada Tuhan untuk mau belajar bersama. Bertekuk lutut di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan belajar untuk kita saling mengasihi satu dengan lain. Oke. Saya akan lanjutkan dengan membahas ayat-ayat yang disalah tafsirkan. Ini kalau saya share ini juga ayat-ayat yang saya pakai dulu untuk meyakinkan orang bahwa inilah kebenaran yang diajarkan oleh Arminianisme. Ya, nah ayat yang paling terkenal juga yang saya mau paparkan di sini adalah ayat yang sudah pernah dibahas oleh beberapa rekan ya di sini, karena saya sudah pernah sharing juga ayat ini di pelajaran-pelajaran doktrin keselamatan dan doktrin Allah. Ya, tapi nggak apa-apa, saya harus ulang ayat ini karena ini rangkaian daripada pembahasan mengenai Arminianisme vs Calvinisme. Kita baca sekarang dari Filipi pasal 2. Ya. Beberapa rekan sudah tahu ini, tapi yang tahu sudah tahu, jangan bosan atau jangan merasa oh sudah tahu. Ya marilah kita rendah hati juga belajar bersama akan kebenaran-kebenaran yang tercatat di dalam ayat-ayat ini. Filipi pasal 2 kita baca mulai ayat sebentar ini. Ya. Ayat yang paling sering dikemukakan oleh rekan kita Armina adalah Filipi 2 ayat 12. Ya. Tolong bisa dibacakan Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat yang 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Penekanan dari ayat ini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Logikanya adalah kalau di sini diperintahkan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, berarti kalau kamu tidak mengerjakan keselamatanmu, kamu akan kehilangan keselamatan.
Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menunjang bahwa keselamatan itu bisa hilang. Ya, karena ada orang murtad dan sebagainya. Nanti saya bahas itu tentang murtad. Tapi ini bahasa ini dulu nggak terlalu panjang bahasnya. Jadi kesannya ayat ini ancaman ya. Ancaman ayat ini bahwa kalau kamu itu harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kalau enggak, kamu akan binasa. Tapi sebetulnya ayat ini tidak ada kalimat kalau enggak demikian kamu binasa. Itu tidak ada. Kata-kata itu tidak ada. Itu hanya tambahan sendiri dari logika kita sendiri. Jadi tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalimat berikutnya apa? Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi tidak ada kata-kata kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, kalau tidak kamu akan binasa. Nah, itu tidak ada kalimat kamu akan binasa itu. Tidak ada kamu akan kehilangan keselamatanmu. Ini kata-kata ini hanya tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, seringkali logikanya itu kalau ada begini berarti begitu. Kalau tidak begini ya begitu. Padahal belum tentu. Belum tentu kalau tidak begini ya begitu atau begitu ya begini. Belum tentu, logika itu belum tentu. Makanya kita harus juga, saya bolak-balik menekankan, harus latihan berlogika yang betul-betul bertanggung jawab. Logika biblical logic yang benar-benar kembali kepada Alkitab. Nah, kalau logikamu cuma logika dari dirimu sendiri, ya logikamu tidak bisa jadi sandaran. Yang dimaksud dengan biblical logic adalah logika yang menurut Alkitab, bukan logika yang menurut saya. Bukan logika menurut Anda, tapi menurut Alkitab. Oke ya. Secara cepat saja memang jawabannya di ayat 13. Makanya kalau baca itu harus lengkap. Dan kalau ini kan tidak terlalu panjang-panjang ayatnya. Ayat sebelumnya ini memang mengenai Kristus, ya toh, Kristus yang sudah mau merendahkan diri. Ya, Filipi 2 itu konteksnya itu kenosis. Ya, kenosis Filipi 2 itu ayat 5 khususnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Nih, mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati kayu salib. Jadi ini konteksnya tentang Kristus. Kristus yang mengosongkan dirinya. Ini istilah teologisnya kenosis. Kenosis itu ya kata lainnya dengan mengosongkan diri. Apa arti mengosongkan diri? Saya kira saya tidak mau membahas ini, nanti melenceng kemana-mana. Saya hanya menunjukkan bahwa ini konteksnya tentang Kristus yang lagi merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, dan itu disebut dengan mengosongkan diri alias kenosis. Ya, lalu dikatakan di ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Nah, setelah ayat 11 ini, ayat 12-nya kok tahu-tahu, hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau mau dibaca lebih lanjut supaya tafsirannya ini benar-benar objektif dan kita bisa lihat secara nyata ayat-ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan bengkok hatinya, yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dan seterusnya Rasul Paulus sharing tentang kematiannya yang sudah dekat. Tetapi sekalipun darahku dan dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacita dengan aku. Oke, jadi ayat ini sebetulnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan peringatan keselamatan bisa hilang. Tidak ada. Ayat-ayat ini berkaitan dengan Kristus yang sudah mengosongkan diri, dan kita harus percaya kepada Kristus ya sebagai jemaat, dan kita tidak melakukan hal-hal yang tidak benar ya, supaya kita ini benar-benar dikatakan tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Oke, jadi ayat 13-nya coba sekarang tolong dibaca ayat 12 dan 13 nyambung. Silakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, jadi menurut saya ayat ini malah sudah terjawab dengan sendirinya. Ya, ayat ini tidak berkenaan dengan ancaman keselamatan akan hilang, tapi menegaskan tentang anugerah keselamatan yang diresponi oleh anak-anak Tuhan yang sejati. Tapi anak-anak Tuhan yang sejati yang meresponi keselamatan itu bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena keluar biasaan mereka untuk mereka bisa mengerjakan keselamatan itu dan mereka akhirnya menang atas pertandingan menjaga keselamatan. Tidak. Karena di ayat 13 itu sudah langsung dijelaskan oleh Rasul Paulus, nggak pakai tedeng aling-aling lagi. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi jelas bagian ini mau menegaskan kepada saudara dan saya bahwa kalau sampai saudara bisa setia, kalau sampai saudara bisa benar-benar taat, kalau sampai saudara benar-benar bisa mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, itu bukan karena Anda yang hebat, bukan karena kemampuan Anda, bukan karena kekuatan Anda, kecanggihan Anda, kesetiaan Anda, ketaatan Anda. Enggak. Dikatakan di sini sangat jelas sekali, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu
baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi siapa yang mengerjakan? Allah. Pak Andi, Mengerjakan apa Allah itu? Allah itu mengerjakan kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, jadi itu sudah jelas, sangat tuntas jelas bahwa yang mengerjakan itu bukan kita, tapi Allah yang mengerjakan. Oke, tadi ada yang mau tanya siapa? iya Pak Andi, ini yang ayat 13, adakah korelasinya dengan Efesus 1 ayat 5 Pak, yang juga mengatakan bahwa dia yang menentukan kita dari semula itu menurut kerelaan kehendaknya. Apakah ada korelasi dengan yang 13 ini Pak? Oh Filipi ya, pasti ada. Tapi kita di sini dulu aja, ya. Kita lihat dulu di sini, sudah amat sangat jelas bahwa Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kenapa kok Allah yang mengerjakan? Karena tidak ada satupun dari kemampuan kita untuk bisa melaksanakan kehendak Allah dari kekuatan kita sendiri. Tidak bisa. Tidak ada satupun yang bisa. Tidak ada satupun yang mampu. Kenapa? Karena saudara dan saya ini aslinya adalah orang yang sudah bercacat. Orang yang lemah. Yang sudah jatuh dalam dosa. Nah itu. Tapi ada yang bilang, loh, kalau sudah percaya sama Kristus kan berarti sudah diberi kemampuan. Kalau sudah percaya sama Kristus berarti sudah diberi kemampuan untuk bisa taat menurut kekuatannya sendiri. Siapa yang bilang seperti itu? Enggak ada. Ya, tidak ada yang bilang bahwa setelah Anda percaya sama Kristus, tanggung jawab ada di tangan Anda. Nah, memang itu ajaran Arminian selalu begitu penekanannya. Kamu ini sekarang selamat, dianugerahkan keselamatan oleh karya Yesus Kristus. Tapi setelah Tuhan kasih kamu anugerah keselamatan, sekarang bagian kamu yang mengerjakan. Bagian kamu yang sudah diberi kemampuan untuk mengerjakan atau melanjutkan anugerah keselamatan yang sudah dianugerahkan kepadamu. Jadi untuk melanjutkan itu, kamu yang bertanggung jawab, kamu yang harus sungguh-sungguh bekerja. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh, kamu malas, kamu tidak meresponi dengan benar, keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepadamu itu akan dicabut kembali. Dan kamu akan kehilangan keselamatan. Nah itu selalu penekanannya itu terus. Kamu akan kehilangan keselamatan, kamu tidak sungguh-sungguh, kamu tidak taat, kamu tidak menjaga hidup suci, kamu tidak bertanggung jawab, apa-apa. Pokoknya kalau kita ini tidak mengerjakan, ya sudah, kamu itu patah di tengah jalan, sudah hancur. Karena semua sudah diserahkan kepada kamu untuk kamu yang bertanggung jawab. Kamu yang mengerjakan. Ya, kamu yang mau setia atau tidak, ya kamu sendiri itu dari kemauan kamu sendiri untuk mau taat apa tidak. Ya, jadi akhirnya semua tanggung jawab saya, tanggung jawab kita. Tapi kalau kita lihat teliti benar, itu yang tadi saya bilang, awal saya bilang, Arminianisme itu terjebak pada fenomena yang kelihatan di luar. Tapi kalau reform itu mengajak
Ya, ini anugerah Tuhan ya, untuk mengajak kita melihat sampai kepada bukan fenomenanya, tapi melihat kepada esensinya yang terdalam. Siapa yang mengerjakan semua ini? Nah, ini ayat 13 ini sudah amat sangat jelas Rasul Paulus itu menunjukkan kepada esensinya, bukan kepada fenomenanya. Esensinya adalah ayat 13, yaitu Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya dan bukan menurut kemauan kamu, kehebatan kamu, keluar biasaan kamu. Sekali lagi, saya tekankan yang lalu, saya bilang apa? Itu kesadaran kita dinormalkan oleh Allah. Kalau Allah tidak memulihkan kesadaran kita, untuk kita boleh tercelik mata rohani kita, mengenal kebenaran, kita selamanya buta, kita selamanya tidak bisa melihat kebenaran itu. Tuhan yang mencelikan, Tuhan yang menyadarkan, Tuhan yang menginsyafkan. Dan ada satu kata yang sebetulnya sangat-sangat tajam dinyatakan oleh Alkitab, yaitu apa? Tuhan menopang. Tuhan itu menopang. Saudara kalau memperhatikan orang-orang yang mengerjakan bangunan sipil, ya toh, teknik sipil, mengerjakan bangunan. Rumah itu bisa berdiri tegak karena ada fondasi. Fondasi ini yang menopang seluruh rumah ini, berdirinya rumah ini. Betul kan? Saya meskipun bukan teknik sipil, tapi ya ngerti-ngerti dikit lah yang namanya fondasi, ya toh. Lalu fondasi ini yang menopang. Menopang yang bagaimana? Fondasi ini kan dari fondasi itu sudah ada rancangan didesain tiang-tiang yang berdiri dari fondasi. Iya kan? Betul nggak? Tiang itu berdiri di atas ya fondasi itu. Nah, tiang-tiang ini itu yang jadi menopang bangunan ini untuk misalnya ada lantai 2, lantai 3. Itu tiang-tiang ini menopang. Sekarang kalau topangannya ini nggak ada, apa yang terjadi? Ya hancur lebur bangunannya sudah. Kalau topangannya nggak ada. Fondasinya dihancurin, hancur pasti. Ya, makanya saya pernah lihat gedung, bagaimana cara menghancurkan gedung bertingkat. Dalam sekejap. Saya lihat filmnya itu, ya saudara saya kira juga pernah lihat itu ya kan. Gedungnya tiba-tiba ada bom meledak, duar, tahu-tahu gedung bertingkat yang sangat tinggi itu runtuh semuanya, hancur. Karena apa? Diledakkan yang menopang itu. Tiang-tiang menopang semua diledakkan. Langsung runtuh semua, sudah habis. Nah, itulah Tuhan menopang saudara dan saya. Ayo, siapa berani bilang, aku enggak ditopang, aku bisa? Hah? Berani ngomong gitu sama Tuhan. Aku meskipun tidak ditopang, aku bisa dengan kekuatanku. Ya. Anda kok terlalu sombong ngomongnya kayak gitu Saya ingat dulu cerita, nggak tahu ini ceritanya benar apa enggak, katanya 2 astronot yang naik ke bulan.
Satunya ateis, satunya teis. Satunya beragama, percaya sama Tuhan. Satunya tidak percaya sama Tuhan. Lalu waktu mereka menginjakkan kaki mereka di bulan, yang beragama ini, yang percaya sama Tuhan ini langsung, puji Tuhan, luar biasa, dahsyatnya ciptaan Allah. Kagum luar biasa melihat bumi dari bulan. Betapa indahnya alam yang diciptakan Allah. Lalu yang ateis mengejek yang beragama ini. Puji Tuhan apa? Katanya, wong Tuhan itu tidak ada kok. Mana? Saya sudah sampai bulan. Di mana Tuhan itu? Tidak ada Tuhan itu. Buktinya di bulan ini ya tidak ada Tuhan kok. Lalu dijawab, entah ini sungguhan apa enggak, saya tidak tahu. Jawabannya gini katanya. Kamu kalau mau lihat Tuhan dengan cepat, ada jalan yang gampang. Gimana caranya melihat Tuhan? Helmmu dibuka saja. Ya. Sudah ngerti toh? Kalau helm dibuka, jadi apa? Kalau helm dibuka ya langsung meledak kepalanya ya. Nah, itulah. Ya ini yang saya cerita itu intermezzo aja. Yang saya maksud itu adalah kita ini sedang ditopang Allah, tapi kita tidak sadar. Kita pikir kita bisa sendiri. Ya, kita bisa sendiri, kita ini mengerjakan sendiri. Itu orang tidak tahu diri. Padahal dirinya sedang ditopang. Saudara sadar nggak kalau bumi kita ini juga sedang ditopang, bumi kita ini. Bumi kita ini sudah keberadaannya itu tidak lagi mengikuti ilmu teknik sipil dalam bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh harus punya fondasi yang kokoh. Saya mau tanya, bumi kita ini kokoh apa enggak? Ya, saya sudah pernah itu mempertanyakan hal ini. Ayo, bumi kita ini kokoh apa enggak? Ya kokoh toh Pak. Bumi wong sebesar ini kok enggak kokoh. Ya toh? Bahkan bumi ini di bumi ini banyak bangunan-bangunan dan sebagainya itu berdiri dengan kokoh. Jadi bumi kita pasti kokoh. Oke. Kalau bumi kita kokoh, di mana fondasi bumi kita? Ayo, kalau bumi adalah bangunan yang kokoh, di mana fondasinya bumi kita? Ya, ternyata bumi kita ini ngawang. Ngawang di ruang hampa. Ya, kokoh apanya? Kalau rumah Anda melayang di tengah-tengah udara, rumah Anda melayang. Jadi apa rumah Anda itu? Ya toh. Tidak ada pegangannya, tidak ada fondasinya, tidak ada tali-tali yang mengikat. Mau jadi apa itu? Bumi kita, kalau misalnya ada kaki raksasa atau ya kakinya ya raksasa lah gitu ya, yang menendang bumi kita, ya langsung bumi kita ini terbuang kemana-mana, langsung tabrakan dengan planet lain, habis hancur lebur. Gitu kamu sombong, kamu merasa dirimu nggak usah ada yang menopang juga bisa hidup. Ya, heran saya orang-orang yang katanya pinter-pinter itu kok nggak sadar kalau ternyata bumi kita ini tidak mungkin bisa tegak eksis dengan kokoh tanpa ada yang menopang. Ya, oke. Lanjut aja deh. Itu nanti itu bicara soal ilmu pengetahuan itu. Ya, jadi yang jelas kita menegaskan kepada saudara dan saya bahwa
kita bisa mengerjakan yang baik itu semua karena dari Allah. Semua yang baik adalah berasal dari Allah. Dan saudara dan saya sendiri sudah tidak ada yang baik satupun. Alkitab yang bilang ini bukan saya. Lalu ada yang tanya lagi, loh Pak, kalau gitu Adam dan Hawa kan masih belum rusak. Adam dan Hawa kan masih punya kebaikan dari dirinya sendiri, punya kemampuan dari dirinya sendiri. Saya menafsirkan Adam dan Hawa meskipun belum jatuh dalam dosa. Ada satu hal yang tetap sama, yaitu apa? Adam dan Hawa itu ciptaan. Ciptaan ini tidak punya power dari dirinya sendiri. Tidak punya power dari dirinya sendiri. Sama seperti misalnya mobil itu powernya dari mana? Apa dari mobil itu sendiri punya power? Tidak kan. Power mobil itu ya karena ada baterainya, ada bensinnya, solarnya, ya bahan bakarnya, ya ada pemicu apinya dan seterusnya. Jadi mobil itu bisa berjalan karena ya ada faktor-faktor yang menunjang mobil itu bisa berjalan. Faktor-faktor yang menunjang manusia bisa hidup siapa? Hah? Oh, saya enggak perlu ditopang siapa-siapa, Pak. Saya bisa makan, saya punya kekuatan dengan makan. Saya juga punya otak, saya punya kepandaian. Saya bisa mikir dengan otak saya juga bisa bertindak dengan kekuatan jasmani saya makan, saya punya kekuatan, saya bertumbuh, saya makin pintar. Saya punya intelektual dan sebagainya. Iya, betul. Tapi kamu sadar enggak bahwa keberadaan kamu itu sedang ditopang? Ya. Bahwa kamu itu adalah ciptaan. Bahwa kamu itu ada yang memperlengkapi kamu dengan faktor-faktor yang menyebabkan kamu bisa hidup. Contohnya oksigen. Coba kalau kamu tidak bisa bernapas, bisa hidup nggak? Ya, nggak ingat kan? Bahwa hidup kita sangat bergantung kepada oksigen. Nanti kalau sudah masuk rumah sakit, sudah mau mati, megap-megap, tidak bisa napas. Waduh, perlu oksigen, perlu oksigen. Ya, beli oksigen. Nah, selama ini sih kita tidak usah beli, kita masih bisa menghirup dengan bebas dan gratis. Tidak sadar bahwa kita ini sangat ditopang oleh faktor yang namanya oksigen. Tidak sadar pula, seperti saya pernah bilang, bahwa kita ini bisa hidup karena ada atmosfer yang memungkinkan saudara dan saya bisa hidup. Kalau tidak percaya ya tadi itu. Coba di bulan Anda tidak pakai helm. Ya, tentunya helm-helm yang spesial yang menutup seluruh tubuh kan. Sehingga tekanan dalam tubuh kita itu masih bisa dikontrol dengan pakaian yang tertutup semuanya. Ya. Kalau tidak ada itu, habis Anda. Itu atmosfer, tekanan udara. Makanya tadi saya bilang kalau Anda helmnya dilepas di bulan, langsung meledak semua, mata Anda copot, ya toh, telinga Anda langsung pendarahan, ya, semua pembuluh-pembuluh darah Anda akan pecah. Kalau Anda ada di bulan tidak pakai itu, pakaian itu. Habis Anda meledak, pecah tubuh Anda. Kalau tidak percaya, dicoba aja. Tidak usah jauh-jauh ke bulan. Anda naik pesawat aja 34
1000 kaki berada di atas udara, coba minta jendelanya dibuka. Apa yang terjadi? Itu masih di bumi. Oke, lanjut aja. Jadi sebetulnya nggak usah ngotot untuk mengatakan Allah tidak menopang. Alkitab sudah jelas ini baru ayat 1 ayat ini saya paparkan. Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sudah, tidak usah dibantah. Masih ngeyel aja. Sudah dikasih tahu nih ayatnya. Jangan ngeyel. Kalau sudah dikasih tahu, jangan ngotot. Ya, kalau Anda anak Tuhan yang sejati, Anda meskipun Arminian, tapi kalau dikasih tahu ayat ini, jangan menolak. Karena ayat ini kan jelas toh Allah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena tanpa Allah mengerjakan, kamu nggak bisa apa-apa. Bahkan saya pernah katakan apa? Waktu bicara satanologi. Setan pun itu aja ditopang Allah, keberadaan setan. Ini kata-kata ini pasti bagi saudara yang tidak pernah dengar aneh. Loh, masa Tuhan menopang setan? Bukankah Tuhan tuh memusuhi setan dan ingin menghancurkan setan? Nah, makanya coba lihat itu satanologi itu. Ya, Tuhan itu menopang setan buat apa? Loh, itulah musuhnya. Musuhnya jangan ditopang dong, dihancurkan dong. Loh iya, bagi Tuhan tuh kalau mau menghancurkan setan tuh gampang. Dalam sekejap itu habis setan itu. Saudara pikir setan itu, Tuhan tuh kewalahan. Ngalahkan setan tuh kewalahan. Enggak kan. Jadi kalau setan itu tidak ditopang Tuhan, habis setan itu. Habis, lenyap. Karena setan tidak punya kuasa dari dirinya sendiri, tidak punya kekuatan dari dirinya sendiri, dan setan tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Hidupnya setan dari mana? Ya dari Allah kan. Makanya kalau ada orang bilang, tidak mungkin Tuhan tuh menetapkan adanya setan. Loh, kalau Tuhan tidak mau ada setan, gampang langsung dilenyapkan kok setan itu. Dari dulu sudah lenyap kenapa sampai sekarang masih ada? Apakah Tuhan kewalahan? Melenyapkan setan Tuhan kewalahan? Enggak. Tuhan bahkan menopang keberadaan setan itu. Ya, ini saya sengaja memaparkan ini supaya Anda benar-benar tahu bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oke? Masih mau ngotot? Menurut saya, ya misalnya saudara masih keberatan dengan ini, ya pikir-pikir dulu lah nanti di rumah, direnungkan dulu, jangan marah dulu atau ngamuk dulu. Ngamuk itu, marah itu nanti malah menghalangi kita untuk mengerti firman Tuhan dengan benar. Ya, oke. Sekarang saya masuk ke ayat berikutnya. Nanti habis ini tanya jawab. Ayat berikutnya adalah yang memang sangat seru dan mungkin juga banyak membingungkan orang reform untuk menjawab dari ayat yang seru ini. Yaitu dari Ibrani pasal 6. Ini saking saya dulu Arminianisme, pembela Arminianisme, saya itu hafal sama ayat-ayat kayak gini nih. Ini ayat pegangan saya dulu untuk menghantam orang-orang Calvinis. Roma, Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6, tolong dibacakan. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka
yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Iya. Ayat ini memang tadi yang saya bilang memang banyak membingungkan orang Kristen, termasuk orang Reform sendiri bingung dengan ayat ini. Ya. Kenapa kok ayat ini bisa terkesan sepertinya muncul orang murtad? Ini bicaranya, ayat ini sih bicara soal bagaimana kita sebagai orang yang percaya bertumbuh, ya toh. Jangan ribut hanya soal-soal yang tidak penting. Tapi kita harus terus bertumbuh ya sebagai orang Kristen. Lalu jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, perlambaan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman kekal, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Lalu bicara soal ini, orang-orang yang pernah diterangi hatinya, ya. Ya, jadi langsung aja ya. Jadi mereka, saya dulu juga menafsirkan bahwa ini orang yang sudah diselamatkan kan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman yang baik dari Allah, lalu mengecap juga karunia-karunia dunia yang akan datang. Nah, terus kalimat berikutnya, namun yang murtad lagi. Nah, jadi kalau yang murtad lagi ini ya istilahnya sudah finish ini. Sudah vonis dan finish. Ya, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Artinya orang yang murtad lagi ini ya sudah pasti binasa dan tidak bisa diselamatkan. Bahkan dikatakan tidak mungkin dibaharui lagi sehingga mereka bertobat. Sebab mereka sudah menyalibkan anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, bagaimana menjelaskan ayat ini? Sekali lagi, ini begini ya. Ayat-ayat ini kita itu harus pegang satu prinsip juga. Ayat dan ayat tidak mungkin saling bertentangan. Ayat dan ayat itu tidak mungkin saling bertentangan. Jadi kalau Alkitab sudah mengatakan tidak mungkin ada orang murtad, lalu di sini kok ditulis ada orang murtad, loh berarti ayat Alkitab itu kok saling bertentangan. Satunya bilang tidak mungkin binasa, satunya bilang lah kok ini ada orang murtad sehingga bisa jadi binasa. Bagaimana menjawabnya? Saya melihat ada beberapa penafsiran. Ya, jadi saya tidak mau hanya menjelaskan cuma satu sisi aja, tapi ada beberapa sisi penafsiran tentang ayat ini. Yang pertama, ayat ini menurut penafsir yang pertama ini, ayat ini hanyalah ayat pengandaian.
Jadi kalau pengandaian itu ya tidak pernah benar-benar terjadi karena ini cuma pengandaian. Seandainya, nah, gitu misalnya. Seandainya, jadi misalnya saya pernah kan kasih ilustrasi seandainya itu ada anak yang berkelahi dengan orang tuanya dan anak ini dalam perkelahian yang hebat itu anak ini kemudian agak kurang ajar sama orang tuanya lalu memaki-maki orang tuanya sampai orang tuanya sakit hati sungguhan dengan maki-makian anak yang kurang ajar dan tidak tahu diri ini sampai akhirnya orang tuanya saking keterlaluan anaknya bilang begini, kalau kamu bukan anakku, kamu sudah saya bunuh. Ya, nah itu. Kalau kamu bukan anakku, kamu sudah saya bunuh. Nah, kata-kata itu adalah kata-kata pengandaian, yaitu kalau kamu bukan anakku. Tapi kalimat pengandaian ini tidak pernah terjadi karena dia betul-betul anaknya. Tapi kalimat ini perlu diungkapkan untuk anaknya menyadari bahwa dia sudah keterlaluan sebagai anak. Tapi meskipun itu merupakan kata-kata yang sepertinya ancaman yang begitu mengerikan, tapi itu tidak pernah terjadi karena dia memang anak. Kecuali dia bukan anak, sudah dibunuh. Nah, itu pengandaian ya. Itu satu contoh pengandaian yang tidak pernah akan dilakukan. Pengandaian yang tidak pernah akan terjadi. Demikian juga ini ayat 4-6 adalah pengandaian. Kalau orang itu benar-benar sudah benar-benar murtad, benar-benar meninggalkan atau menyalibkan kembali Kristus, ya benar-benar memang binasa. Tapi ini pengandaian yang tidak pernah terjadi bagi anak Tuhan. Oke, itu pertama. Yang kedua, tafsiran yang kedua. Jadi kalau tafsir yang pertama tadi kan pengandaian kan. Pengandaian. Kalau dalam bahasa Inggris kelihatannya kok lebih agak jelas kalau ini adalah merupakan pengandaian. Nah, ini. For it is impossible to restore again to repentance. Those who have once been enlightened, who have tasted heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the goodness of the word of God and the powers of the age to come, if they then commit apostasy, since they crucify the Son of God on their own account and hold him up to contempt. Ya, nah ini kalimatnya ini sepertinya agak susunannya beda dengan yang bahasa Indonesia. Jadi for it is impossible, suatu yang tidak mungkin untuk dikembalikan kembali kepada pertobatan ya bagi siapa yang pernah diterangi hatinya dan seterusnya ya, karena mereka ya menyalibkan anak Allah ya. Nah, karena mereka sudah menyalibkan anak Allah sehingga itu tidak mungkin terjadi mereka dibaharui sekali lagi. Jadi ini suatu kalimat yang merupakan pengandaian bagi mereka yang menyangkali anak Allah itu. Sekarang penafsiran yang kedua.
Penafsiran yang kedua itu menjelaskan bahwa orang-orang yang disebut di sini adalah orang-orang yang nampaknya sudah Kristen tapi belum Kristen sungguh-sungguh. Sebab apa di sini dikatakan mereka itu pernah diterangi hatinya. Diterangi hatinya ya mungkin ya dapat pencerahan lah begitu ya. Dapat pencerahan. Lalu yang pernah mengecap karunia surgawi. Berarti orang yang ya dapat karunia surgawi, ya karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Nah itu tadi misalnya bisa melayani Tuhan dengan tanda-tanda ajaib dan sebagainya. Bahkan yang mengecap firman yang baik dari Allah, wah merasa disegarkan dengan firman Tuhan, ya. Lalu mengecap juga karunia dunia yang akan datang. Ya, mungkin masalah nubuatan dan sebagainya. Namun yang murtad lagi. Nah, bagi penafsir kedua ini, orang yang disebut di ayat 4 dan ayat 5 ini adalah orang-orang yang tidak pernah mendapat keselamatan. Tapi mendapat kesempatan pelayanan dengan tanda-tanda karunia-karunia dari Tuhan. Lalang ya Pak Andi? Kenapa? Lalang. Lalang. Ya. Bentar ya. Jadi ini saya teruskan dulu. Jadi tafsiran yang kedua ini mengatakan bahwa orang ini hanya mengecap karunia surgawi tapi tidak pernah benar-benar mengalami kelahiran baru. Tidak pernah ada born again. Born again. Tidak pernah ada pembaruan oleh pekerjaan Roh Kudus. Ya, regeneration, tidak pernah ada regeneration. Nah, saudara kalau perhatikan dari ayat 4 sampai ayat 5, tidak ada born again dan tidak ada regeneration. Tapi ini cuma mengecap aja, lalu diterangi hatinya, ya, lalu mengecap firman yang baik, mengecap karunia surgawi, jadi suka ngecap-ngecap gitu. Nggak tahu ngecap-ngecap itu bahasa ya cuma ngicipi aja. Ngicip itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Mencoba. Ya, apa itu? Ya seperti orang mau ngetes makanan gitulah. Merasakan. Tapi nggak pernah benar-benar diperbarui, tidak pernah. Nah, lalu murtad lagi ini maksudnya dia itu kelihatannya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi sekarang dia itu nampak kalau dia bukan sungguh-sungguh. Ya, lalu dikatakan tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat dan menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, saya lebih condong ya dari dua tafsiran tadi, saya lebih condong menafsirkan yang pertama bahwa ini hanya pengandaian. Dan kalau memang sungguh-sungguh terjadi, ya sungguh-sungguh binasa kalau sungguh-sungguh terjadi. Tapi pertanyaannya adalah adakah kalau ada anak Tuhan, adakah benar-benar anak Tuhan yang menyalibkan Kristus kedua kali? Adakah? Adakah ini anak Tuhan yang menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum? Adakah
anak Tuhan bisa berbuat menyalibkan Tuhan Yesus. Apa arti menyalibkan Tuhan Yesus kembali? Yaitu menyangkali Kristus, tidak mau terima lagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Namanya Petrus. Bukan. Petrus bukan tergolong itu. Ini benar-benar dari hatinya. Kalau Petrus, saya tidak sebut Petrus itu sebagai dari hatinya menyangkal Tuhan Yesus. No. Hanya ketakutan saja ya. Ketakutan. Tapi hatinya dia tetap sangat mencintai Kristus. Ya setelah itu sedih kok. Iya, makanya. Jadi bedanya Petrus dan Yudas itu sudah jelas. Hatinya itu mau kemana? Oke. Jadi pertanyaan saya tadi, apakah ada anak Tuhan yang sejati bisa menyalibkan Kristus lagi dalam hidupnya? Itu kalau dijawab dengan logika sehat aja, jawabannya sudah jelas kok. Anak Tuhan kok bisa menyalibkan Yesus lagi itu loh, bagaimana? Anak Tuhan, siapa sih anak Tuhan itu? Anak Tuhan itu anak yang bagaimana sih? Itu loh. Oke ya. Nah, jadi dengan kata lain, ini tidak mungkin terjadi pada anak Tuhan. Tidak mungkin terjadi anak Tuhan yang menyalibkan Kristus yang kedua kali. Tidak mungkin. Karena anak Tuhan ini hatinya sudah diperbarui. Rohnya sudah diperbarui. Rohnya sudah dilahirkan kembali. Mata rohaninya sudah dicelikan. Sudah mengenal kebenaran yang sejati. Ya. Bagaimana mungkin orang yang sudah rohnya diperbarui, mata rohaninya dicelikan, sudah mengenal kerajaan Allah, lalu masih mau menyangkal? Tidak mungkin. Saya percaya orang-orang yang menyangkal Tuhan Yesus, yang misalnya dari Kristen lalu mau tidak jadi Kristen, lalu ikut agama lain, lalu ngaku-ngaku dia dulu adalah Kristen, dia dulu adalah aktivis, dia dulu sudah mengerti Kristen, dia dulu bahkan menjadi orang-orang rohani di dunia Kristen, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, bahkan sekarang sudah pindah agama karena bagi dia Kristen itu omong kosong, Kristen itu hanya bohong-bohongan. 100% saya yakin dia tidak ngerti Kristen. 100% saya yakin orang yang menyangkali imannya, yang dulunya Kristen, dia itu dari dulu tidak pernah punya iman. Tidak pernah punya iman. Dia cuma punya iman tong kosong nyaring bunyinya. Kalau dia cerita, oh dulu saya giat melayani, saya aktif di gereja, saya itu bertugas untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rohani. Saya bahkan berkhotbah, memberitakan firman. Ya, tapi saya merasa itu semua kosong. Tidak ada artinya. Ya kosong karena kamu omong kosong. Kosong karena kamu nggak ngerti Kristen itu apa. Ya. Saya kasih ilustrasi begini. Adakah orang yang menemukan mutiara? Ya, mutiara asli ini. Mutiara yang hilang, dia temukan. Lalu setelah dia menemukan mutiara yang hilang itu,
Betapa gembiranya dia. Itu Alkitab kan, Alkitab yang menggambarkan orang yang mencari mutiara yang hilang. Lalu setelah ditemukan, betapa bahagianya dia menemukan mutiara yang hilang itu. Nah, lalu saya teruskan ceritanya. Ceritanya kalau ini murtad ini, itu sama dengan orang itu setelah mendapat mutiara yang hilang itu. Lalu dia keluar dari rumahnya, dia buang mutiara yang hilang itu di sampah. Lalu dia ganti dengan puntung rokok yang ada di sampah itu. Saya mau tanya, ada enggak orang kayak gitu? Sudah menemukan mutiara yang asli, yang benar-benar mutiara yang sangat berharga itu, lalu mutiaranya dibuang, diganti dengan puntung rokok. Ada enggak? Halo? Orang gitu. Bu Kwili, suaranya terputus-putus, Bu. Internetnya mungkin. Iya. Orang gila itu kalau yang Orang gila. buang. Ya, saudara, kalau saudara ya kita gantilah mutiara itu dengan misalnya berlian. Ya, harganya 100 M misalnya. Berlian berapa karat? Wah, pokoknya besar. Harganya 100 M. Buang di sampah, diganti puntung rokok. Ya itulah orang yang murtad. Orang murtad itu seperti itu. Tapi kalau betul-betul ada orang membuang mutiara yang hilang itu dan diganti dengan puntung rokok, kalau benar-benar ada itu, berarti dia itu apa? Itu yang tadi Pak Hendarto bilang. Saya pakai ilustrasi yang lebih tepat. Berarti dia itu babi. Babi itu meskipun dikasih mutiara, ya, bagi babi mutiara berharga enggak? Dia kalau suruh milih bagi babi, dia lebih senang lumpur apa senang mutiara? Ya, pasti lebih senang lumpur. Dan mutiaranya dibuang. Maka kalau ada benar-benar orang yang menyalibkan Kristus, berarti dia itu dari dulu memang babi. Tidak pernah jadi manusia yang benar-benar mengerti mutiara yang amat berharga. Kita tahu jelas toh. Nah, sekarang bagaimana menjawab ayat ini? Dari ayat mana kita menjelaskannya? Langsung masuk ke ayat 9. Atau saya bacakan dulu ayat 7-nya supaya jelas. Jadi ini kan ayat 6-nya, namun yang murtad lagi tidak mungkin baru sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, mereka menyalibkan lagi anak Allah, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, ini contoh tadi, dapat mutiara dibuang diganti dengan puntung rokok. Yang ketujuh, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Nah, ini tadi yang namanya lalang itu kan. Ini kalau menghasilkan semak duri itu, yaitu itu menunjukkan bahwa ya dari dulunya memang nggak pernah merupakan tanah yang subur. Ya, itu tanah yang sudah rusak itu, menghasilkan semak duri itu. Yang tanah yang benar, yang baik itu akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna. Bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Nah, poin utamanya adalah di ayat 9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, ini jawabannya nih.
Tapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, ya, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik itu apa? Yang mengandung keselamatan. Sudah. Berarti ayat 9 ini sudah merupakan satu jawaban bahwa apa yang tertulis di ayat 4 sampai ayat 6 itu tidak termasuk kamu. Tidak termasuk kamu. Ya, tentang kamu. Kami yakin bahwa kamu ini memiliki sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik itu apa? Yang mengandung keselamatan. Berarti dengan kata lain, ayat yang di atasnya itu adalah bagian dari orang-orang yang tidak mengandung keselamatan. Jadi pengandaian itu tidak akan pernah terjadi bagi yang namanya anak Tuhan. Karena mengandung keselamatan. Jadi orang yang mengandung keselamatan ini tidak termasuk kategori ayat 4 sampai ayat 6. Kami yakin kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Perhatikan ini, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Yang mengandung keselamatan. Berarti ayat 4 sampai 6 adalah tidak mengandung keselamatan. Ya, karena memang betul ini tidak mengandung keselamatan karena apa? Mereka binasa. Dan memang dari sononya sudah tidak pernah selamat, tidak pernah diselamatkan. Cuma dapat ini. Ini berarti ini ya, tafsiran yang pertama dan kedua itu menjadi satu gabungan. Bahwa ini hanya pengandaian, tapi ini juga bukan orang yang pernah diselamatkan. Ini cerita ayat 4 sampai 6 ini cerita untuk orang yang tidak pernah mengandung keselamatan. Oke, itu penjelasan dari Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Artinya Pak, ini mereka tidak pernah dilahirkan baru, Pak. Ya kan? Betul. Sebab kalau dia bisa lahir, dia bisa, mungkin dia bisa lahir baru, terus dia bisa murtad gitu, karena dia sudah diterangi hatinya. Ya. Jadi ini pengandaian mengatakan bahwa ini orang betul-betul tidak pernah dilahirkan baru ya Pak ya. Ya, tidak mungkin terjadi bagi orang yang benar-benar dilahirkan baru. Tidak mungkin terjadi. Selamat malam Pak Andi. Malam. Malam Pak Dani Wijaya. Iya Pak, maaf baru bisa nimbrung, tapi selama ini saya ngikuti tunda dari YouTube Pak Andi. Oh ya Pak Dani, karena sudah malam di sana ya. Terima kasih buat penjelasannya. Ada yang mau saya tanyakan Pak, ini ya. Kalau ini pengandaian ya, maka ini kan deskripsi daripada orang-orang yang memang tidak pernah diselamatkan. Ya. Nah, kapan sebenarnya kita menentukan bahwa satu teks ini adalah deskriptif atau preskriptif? Maksud saya begini, tidakkah ada nasihat gitu yang bisa dipakai buat orang-orang yang memang sudah lahir baru, for the Christian gitu? Sebab kan ini kan ditulis juga untuk orang-orang Kristen ya mas saya. Iya. Nah, itu maksudnya bukankah juga di ayat-ayat yang lain misalnya jangan murtad atau jangan berbalik atau berpegang teguh atau setia sampai akhir misalnya, itu kan juga maksudnya
bukankah itu juga ada nasihat buat kita orang Kristen untuk tetap setia sampai ada akhirnya? Nah, ada keberatan-keberatan dari Arminian juga tentang one save always save di sini ya Pak. Bahwa mereka bilang ini kan post factum gitu. Artinya sampai detik ini kan kita nggak tahu bahwa apakah misalnya orang tersebut itu adalah memang the true Christian yang pernah lahir baru. Sampai matinya gitu kan baru tahu. Kalau dia tidak menyangkal misalnya. Artinya kan itu juga kita kan nggak tahu Pak Andi gitu ya. Post factum seperti kita mengira seorang pendeta yang setia yang selama ini misalnya atau seorang apologet gitu yang di akhir hidupnya setelah meninggal rupanya ya jatuh di dalam, maksudnya hidup di dalam persinahan misalnya atau apa. Is he a true Christian? Gitu. Apakah dia memang sungguh-sungguh gitu? Kita kan tahunya misalnya setelah itu, gitu, ketika dia menyangkal. Gitu Pak Andi. Terima kasih. Baik. Tanya yang bagus. Jadi begini, persoalan kita ini adalah bukan mau membuktikan si A ini betul-betul selamat atau enggak selamat. Itu bukan urusan kita. Urusan kita ini bukan lalu ngelihati satu-satu ini selamat apa enggak, ya toh. Pak Dhani itu orangnya asli apa enggak, ya toh. Nanti kita lihat aja hidupnya akhirnya bagaimana. Saya kira justru iman Kristen itu tidak berorientasi kepada mau menilai orang lain atau mau tahu orang lain ini nanti selamatnya benar-benar selamat atau tidak selamat dan sebagainya. Bukan. Orientasi di sini adalah menegaskan justru akan jaminan pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya. Bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk saya percaya bahwa kalau Tuhan itu sudah menyelamatkan saya, jaminannya bukan terletak pada kesetiaan saya, tapi jaminannya adalah terletak pada pemeliharaan Allah. Nah, itu penekanan dari Alkitab. Saya sangat melihat bahwa Alkitab itu menekankan bagaimana jaminan keselamatan itu bukan terletak pada kemampuan kita untuk bisa menjaga hidup kita agar kita tidak sampai gagal di tengah jalan, dan kita harus menunjukkan kemampuan kita untuk bisa setia sampai mati. Justru bukan itu penekanannya, tapi penekanannya adalah bagaimana Allah yang setia itu memelihara kita dan menjamin hidup kita, dan providensianya sudah menegaskan bahwa kita pasti selamat sampai akhir. Karena bukan karena kesalahan kita, tapi karena kita sudah menjadi anak-anaknya. Nah, mengenai apakah saya ini tahu bahwa saya yang benar-benar anak Allah atau bukan, itu ya saya percaya bahwa itu adalah kejujuran dalam kita mengenal diri kita sendiri. Siapakah kita ini sebenarnya? Atau kita sedang ditipu oleh si iblis dalam jebakan-jebakan moralis yang saya pernah paparkan, bahwa ada orang-orang yang yakin dirinya selamat, tapi yakin akan keselamatan yang keliru. Karena dia dia itu meyakini dia bisa selamat tuh justru karena dia merasa mampu menjaga dirinya untuk tetap setia kepada Tuhan. Jadi keselamatannya itu bukan karena
bagaimana Allah yang memelihara dia, tapi bagaimana dia yang mampu menjaga dirinya. Nah, itu justru bahaya, itu menjadi jebakan setan untuk menipu kita bahwa kita punya suatu keyakinan, tapi keyakinan yang justru bukan nyata, keyakinan yang palsu. Ya. Keyakinan yang cuma bayang-bayang yang menipu kita. Nah, itu. Jadi bagaimana saya yakin saya selamat? Sebetulnya sederhana. Sederhananya adalah apakah benar-benar saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, dan saya sudah dilahirkan kembali oleh karya Roh Kudus. Kalau mau cari tanda-tanda lagi ya, apakah saya sudah benar-benar mengalami pembaruan demi pembaruan dalam hidup saya oleh pekerjaan Roh Kudus dengan nilai-nilai yang paradoks. Nah, itu saya pernah bahas semuanya itu di membahas buku tentang pencobaan, membahas buku tentang dosa-dosa spektakuler dari John Piper. Nah, itu jadi penjelasannya memang sangat panjang dan sangat komprehensif untuk membahas hal-hal seperti itu. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya Pak, saya jadi keinget Pak pandangan John Piper tentang hal ini, bahwa beliau tidak setuju bahwa one save always save itu seperti sebuah vaksin yang kebal, yang bikin kita kebal. Udah pasti nggak mungkin ini gitu, maksudnya nggak mungkin kena penyakit begitu. Tapi dia lebih setuju bahwa kita ini sakit, diberikan resep dan obat oleh seorang dokter. Kalau kamu minum obat ini, kamu akan sembuh total. Dan kita mau minum obat itu. Sehingga all the advice from the New Testament, kita semua nasihat-nasihat ini yang kita mesti iya gitu. Ya, supaya tidak terjebak dalam self-assurance, false assurance. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi saya tahap ini sekarang masih membahas ayat-ayat yang diunggulkan oleh Arminian. Nah, bagaimana menafsirkan ayat yang diunggulkan Arminian? Saya langsung menjawab dengan konteksnya dulu. Saya belum menjawab dengan doktrin secara keseluruhan dan seutuhnya dari pandangan reform ya. Tapi saya mau bahas dulu ayat-ayatnya secara ya eksposisi ringan gitu untuk menjelaskan tadi. Jadi misalnya tadi ayat 4 sampai 6, wah ini kok kelihatannya ada orang yang benar-benar sudah sungguh-sungguh, lalu ada orang yang disebut murtad, tapi ternyata di ayat 9 ditegaskan justru pembaca ini malah dikasih tahu bahwa kamu itu tidak termasuk orang-orang yang di ayat 4 sampai 6 itu. Ya. Jadi ini hanya sebagai warning memang. Ayat-ayat ini sebagai warning. Tadi yang saya bilang tadi ada peringatan yang nggak pernah terjadi karena itu pengandaian. Suatu pengandaian. Tapi kenapa harus diperingati? Ya kan supaya kita sadar diri bahwa jangan sampai istilahnya kita ini lupa diri. Jadi maksudnya dalam menjalani hidup yang masih ada kedagingan ini, ya itu sebagai satu warning. Sama-sama seperti tadi ada anak yang kurang ajar sama orang tuanya, lalu orang tuanya bilang kalau kamu bukan anakku, kamu sudah saya bunuh. Tapi tidak pernah mau dibunuh. Tapi kenapa perlu mengatakan itu? Supaya anaknya juga tahu bahwa omongannya sudah keterlaluan. Jaga mulut baik-baik. Nah itu. Oke. Malam Pak Andi. Ya, Bapak Theodor. Ya, Pak Andi, saya mau kasih tanggapan aja Pak. Begini Pak, Ibrani 6 ayat 6 itu menyatakan salah satu sifat kedaulatan Allah yang paling mengerikan Pak. Karena hanya dilewati oleh kebenaran saja.
Jadi tidak tentu mengalami bahkan terlahir barukan oleh Roh Kudus. Padahal namanya tertulis di Alkitab gitu ya. Namanya ada gitu Pak. Tapi tidak tentu dia diselamatkan gitu ya. Nah, saya pikir begini Pak, kayu mati memang mati oleh dosa Pak. Kayu mati itu tahu, bahkan mengenal dosa. Tapi natur keberdosaannya itu membawa dia pada ketidakmungkinan bebas dari dosa gitu Pak. Ya saya sampai situ dulu deh Pak. Ya, makasih Pak ya. Enggak, saya nggak paham maksud Anda apa ya. Yesus kan bilang, Dijelaskan. Yesus kan bilang kayu hidup aja begini, apalagi kayu mati. Jadi Yesus itu melihat manusia itu kayu mati sebenarnya di hadapan Allah. Ya, saya pakai metafora Pak. Saya pakai metaforanya Yesus ya. Kayu mati maksudnya gimana sih? Jadi sebenarnya gini, kayu mati itu sebenarnya saya ambil istilah langsung ke total depravity. Manusia yang tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Iya. Tapi dia masalahnya Pak, dia mengenal dosa. Tapi untuk apa pengenalan itu kalau tidak membawa dia kepada keselamatan gitu. Iya. Nah, ini Anda bicara ini konteksnya apa ya? Saya enggak paham. Tuhan Yesus mengatakan Pak, kayu mati itu kapan? Waktu ada perempuan yang menangisi dia, Pak. Jangan kamu tangisi aku. Karena terhadap kayu hidup aja Allah bisa berbuat begini. Apalagi terhadap kayu mati, seperti kamu. Iya. Jadi saya melihat gambaran itu, Pak, sebenarnya secara global, manusia itu kayu mati gitu ya. Iya. Nah, tapi poin saya bukan di kayu mati, Pak Andi. Saya mau angkat sebenarnya orang-orang yang di Ibrani 6 itu namanya tertulis, Pak. Tapi saya melihat ada sisi kengerian dari kedaulatan Allah. Nama boleh tertulis. Mana nama tertulis? Misalkan disebutkan mereka pernah mengalami mengecap gitu ya. Atau kalau itu mungkin saya pakai contoh lain, Pak, Herodes. Herodes namanya tertulis. Yudas namanya tertulis. Kok tahu kalau tertulis? Ya kan disebutkan Pak di Lukas ada Raja Herodes. Ya. Oh ya, nama tertulis maksudnya apa? Hubungannya dengan? Soalnya gini, kalau misalkan penulisan Alkitab, kenapa tokoh antagonisnya dituliskan juga gitu kan? Ada pernah orang bertanya begitu. Untuk apa sebenarnya tokoh antagonisnya dituliskan juga? Ya memang ada setan pun ya tertulis kok namanya. Ya, maksudnya dia menarik kesimpulan walaupun namanya tertulis, tidak tentu dia diselamatkan gitu. Ya, memang siapa yang bilang kalau nama tertulis diselamatkan? Karena Alkitab adalah buku suci bagi dia, Pak. Ya, dia suci dan. Nah, kalau setan tertulis apa setan juga diselamatkan? Ya, ya itu Pak, itu masalahnya Pak. Ya, saya ambil satu prinsip. Ya, maksudnya kalau sekedar tertulis aja, maksudnya kenapa sih sebenarnya nama itu tertulis gitu Pak ya? Ya tertulis itu justru untuk menunjukkan kebinasaan, bukan untuk keselamatan. Maksudnya ada orang yang namanya tertulis untuk diselamatkan, tapi juga ada orang yang namanya tertulis untuk dibinasakan. Ya, tapi dia menarik kesimpulan. Saya dengar ini di Tanah Abang 3 sih Pak. Itu hanya dilewati saja oleh kebenaran gitu. Cuma dilewati aja gitu Pak ya. Tapi tidak sungguh-sungguh dilahirbarukan oleh Roh Kudus gitu Pak. Ya, cuma bagi saya sih poinnya bukan itu ya. Poinnya ya seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa ayat ini adalah merupakan peringatan. Ya, tapi tidak pernah akan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Ya. Malam, Pandi. Oke, Bapak Elia. Sedikit saja, nggak usah dijelaskan, saya memberikan satu gambaran saja bahwa orang Armenian selalu menekankan kepada manusia itu kan begitu, sehingga manusia yang sudah Kristen pun bisa murtad. Jadi saya melihat bahwa konsep-konsep murtad, konsep Armenian itu bagi saya sangat melecehkan pekerjaan Allah. Karena dia berpikir Allah tidak kuasa sehingga aku mau meninggalkan engkau, aku yang lebih berkuasa. Itu saja konsep murtad yang saya dari tadi mau sampaikan. Thank you. Ya, Anda sudah ini
sudah sampai ke advance karena saya belum menjelaskan itu. Saya baru mau menjelaskan bagaimana orang Arminian menafsirkan ayat ini. Karena ayat ini kan jelas-jelas tertulis murtad. Nah, apa mereka salah kalau menafsirkan bahwa ini loh ada orang yang murtad tertulis di sini. Ya, jadi mereka kan terjebak dalam kata-kata ini. Saya dulu juga menafsirkan seperti itu. Tapi waktu saya sudah mendapat istilahnya kuncinya, ya kan, bahwa ternyata ini kan kalimat pengandaian. Nah, kalau kalimat pengandaian memang tidak mungkin terjadi kepada orang yang benar-benar anak Tuhan yang sejati. Dan tahu dari mana? Tidak mungkin terjadi. Karena di ayat 9 kan ditegaskan tadi bahwa sekalipun kami berkata-kata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik itu apa? Yang mengandung keselamatan. Berarti dengan kalimat ini itu menegaskan ayat 4-6 itu sebetulnya tidak berkaitan dengan orang yang sudah menerima keselamatan. Nah, tapi kenapa kok ayat ini tetap harus dicantumkan? Ya karena tadi ini hanya pengandaian untuk menjadi suatu peringatan supaya hidup kita ini punya rambu-rambunya. Supaya punya rambu-rambunya. Jadi orang Kristen masih perlu ada rambu. Ya, sama seperti Anda di lalu lintas, perjalanan Anda di lalu lintas, Anda perlu rambu-rambu. Kalau enggak, ya kita bisa kebablasan gitu loh. Nah, supaya kita sadar diri, nah, perlu kasih peringatan. Nah, ini sudah jam 9 lebih. Yes. Jadi saya serahkan kepada host kita. Seperti Andi, Oh. memang ini benar Pak. Waktu kita baru ini percaya tuh, kita begitu penuh dengan ini. Jadi kita pikir, oh nggak usah lagi berbuat apa-apa, kan kita sudah selamat toh. Nah waktu baca ini firman Tuhan, saya tertegung begitu. Saya sepertinya dibikin susah diri saya. Saya bertanya, betulkah ini saya begitu? Tapi ini satu peringatan supaya mau belajar firman Tuhan. Jangan cuma sudah itu mau enak-enak, mau hanya hidup dalam kenikmatan. Nah inilah yang pernah bikin saya kaget gitu Pak. Tapi saya sekarang mengerti karena itu peringatan bagi kita, supaya kita itu jangan maksudnya jangan terkabur gitu. Jangan lupa diri. Ya, lupa diri. Oke. Ya. Pak Andi, satu aja Pak Andi. Ya. Pak Liman, Pak Andi. Oke, Bapak Liman. Halo, malam Pak Andi. Malam-malam gimana? Ayo silakan. Pak Andi. Doktrin Arminian ini Pak ya, itu muncul setelah dia mengetahui ayat ini atau dia muncul setelah dikecap oleh orang lain baru dia ngambil ayat ini Pak gitu. Itu maksud saya apa yang terjadi Pak di Arminian Pak. Jadi doktrin ini muncul karena ayat ini atau Arminian muncul dulu baru diserang baru dia ngambil ayat-ayat seperti ini gitu Pak. Yang maksud saya Pak. Saya nggak tahu persisnya. Tapi yang saya tahu adalah pertama-tama Arminian itu menolak kalau keselamatan itu ditentukan dari Tuhan. Ya, Arminius itu tidak bisa terima kalau Allah yang menetapkan si A selamat dan si B tidak selamat. Nah, itu Arminian tidak bisa terima. Karena manusia punya kebebasan untuk menentukan pilihannya. Nah, sedangkan yang kedua adalah tidak bisa menerima sekali selamat tetap selamat. Ya, karena ya memang
mereka menafsirkan ada orang-orang yang murtad. Nah, apakah mana yang duluan? Apakah mereka ketemu ayat ini baru mereka? Saya yakin sebetulnya mereka pasti memang menafsirkan pasti ada orang-orang murtad karena memang ada ayat-ayat yang sepertinya seperti ini. Jadi contohnya, hendaklah engkau setia sampai mati, maka engkau akan diberikan mahkota kehidupan. Nah, jadi kalau tidak setia sampai mati, ya sudah, kamu tidak dapat mahkota kehidupan, kan gitu logikanya. Ya simple aja sih. Bagi saya tidak terlalu ruwet penafsiran-penafsiran yang seperti itu. Ya, oke. Saya kira sudah selesai. Silakan Pak Ya, Yusuf. seperti yang dikatakan Pak Andi tadi ya, kita di sini belajar merendahkan hati dan juga diperlengkapi untuk menjangkau. Nah, di malam hari ini sudah lebih 10 menit. Terima kasih sudah hadir, baik yang lewat YouTube maupun yang lewat Zoom maupun yang mendengarkan melalui website. Dan di malam hari ini kita akan sambung kembali di hari Kamis di jam yang sama di acara Question and Answer. Baik, kita akan tutup dalam doa. Silakan Pak Andi. Ya, terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah mengikuti. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah Pak Andi memimpin kita. Ya, terima kasih sama-sama dan mari kita tutup dalam doa. Untuk menutup, saya minta Pak Sony ya, bisa menutup dalam doa Pak Sony. Baik Pak. Mari kita berdoa ya. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami kembalikan kepadamu karena Tuhan yang baik bagi kami. Kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami bisa mendapat suatu penjelasan yang begitu komprehensif dari Pak Andi ya Tuhan. Kami bersyukur itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu dan juga bagi kami semua untuk belajar lebih mengenal dan lebih mengenal lagi kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu, Pendeta Andi ya Tuhan, di dalam menjelaskan di hari-hari berikut, biarlah Tuhan memberikan dia hikmat bijaksana, sehingga kami semua pun dapat mengerti dengan baik, dan juga kami dapat mengenal dan semakin dekat dan percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati semua teman-teman yang ambil bagian, biarlah kami semua dicerahkan melalui pemahaman yang benar, bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah memberikan anugerah keselamatan itu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin.